Halo, selamat malam semua. Kita lanjut di sesi kedua, yaitu pengelolaan manajemen daripada dashboard di WordPress. WordPress sendiri juga sama halnya dengan website lain seperti website framework, web base, kemudian juga web blog atau web-web berita yang telah dilihat di beberapa site yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua, malam ini kita akan coba memanajemen trainer g2.com/007. Jadi kita akan menjadikan sampel bagaimana kita mengelola data daripada web ini atau memiliki tujuan. Jadi saya ingin membuat di sini salah satu website WordPress untuk pendidikan, atau saya membuat sebuah website untuk kursus atau kelas online. Baik, kita mulai saja ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke halaman administrator seperti ini. Jadi ini front end, kemudian WordPress juga memiliki back end. Ini front end dan ini back end. Nah, untuk back end pada user itu pengelolaan yang pertama yang kita harus lakukan adalah menguasai fitur-fitur menu-menu yang ada di halaman dashboard. Seperti ini adalah halaman dashboard. Kemudian di sini ada halaman post, media, page, comment, appearance, plugin, user, tools, setting, dan collapse menu atau mengecilkan menunya. Nah, di sini kita bisa perhatikan pada halaman basically daripada WordPress ini sudah difasilitasi oleh CMS sehingga semua instalasi sudah menjadi satu keutuhan file. Nah, yang pertama ini ada post. Post ini berguna untuk membuat berita atau postingan. Jadi untuk berita dan postingan itu nanti langsung akan muncul di halaman yang kita inginkan di sekitar workspace atau media kerja daripada WordPress ini. Jadi nanti akan muncul di front end ya seperti ini. Di mana nanti letaknya? Nah, yang kedua di sini ada media. Media ini berfungsi atau berperan sebagai fitur pengelolaan library yang berisi video, gambar-gambar, suara, dan beberapa file dokumen yang akan diupload. Jadi ini secara tidak langsung akan memberatkan storage. Nah, di sini nanti kita akan sarankan kita harus menggunakan beberapa teknik seperti penyimpanan storage menggunakan URL atau menyimpan file gambar di BB image dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikut adalah yang paling penting, yaitu pack. Jadi kita kalau membuat pack di CMS bedanya dengan HTML, kita membuat pack pakai script di HTML atau PHP atau web base, tetapi kalau di CMS kita membuat pack itu cukup plug and plug ya. Jadi kita klik new, otomatis akan terbuat semua. Nah, di sini WordPress disarankan untuk kelas praktisi yang sederhana ya. Kita tidak melakukan beberapa develop atau beberapa pengembangan kecuali permintaan daripada klien atau kebutuhan seperti pembuatan web base, database, kemudian web GIS, kemudian web pendaftaran dan lain sebagainya, itu harus dibuat sendiri atau di create. Nah, baik, kita lanjut ke postingan, pack, kemudian ada komen. Ini komentar juga berfungsi untuk mengelola beberapa informasi feedback dari masyarakat yang melihat web kita. Di situ ada percakapan yang bisa dilakukan dengan cara mengetik, membalas, atau memberi saran dan komentar. Nah, sampai di sini ini ada 4 menu yang utama yang harus teman-teman kuasai. Baik, yang di bawah ini saya belum jelaskan. Saya mulai dari yang menu. Jadi ada menu media, post, pack, dan komen. Nah, sebelum kita mulai, satu hal lagi yang perlu kita ketahui, kita harus berada di posisi role. Nah, role itu memiliki akses di mana dalam sebuah website atau teknologi informasi lain seperti desktop juga memiliki harus menggunakan metode role. Jadi role itu digunakan untuk memberi akses kepada yang memiliki kapasitas ya, seperti siapa yang jadi administrator, berapa jumlah administrator, siapa yang menjadi author, kemudian editor, kemudian jadi kontributor, sehingga sistemnya itu akan berintegrasi dengan
dengan munculnya beberapa tim-tim editor untuk pembuatan web. Makanya banyak website itu tidak terus dikembangkan atau tidak berjalan secara disiplin ya. Akhirnya sistemnya ditinggalkan. Nah, kalau kita menggunakan rule seperti ini, kita akan memiliki tanggung jawab sehingga pengelola website atau pengelola teknologi informasi itu akan benar-benar bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara disiplin sehingga sistemnya akan tetap solid. Contoh saja kalau kita melihat sistem informasi pengelolaan toko online, Tokopedia itu, kalau ndak ada yang nongol di situ 7 kali 24 jam shift-shiftan itu nggak bisa dijawab. Jadi kesannya sistem itu nggak ada yang balas, artinya kepercayaan masyarakat menjadi turun. Nah, itu harus ada. Nah, itu berkaitan dengan hal itu. Di sini juga seperti itu, tapi tidak 7 kali 24 jam. Jadi menyesuaikan dengan jam kantor seperti itu. Kita mulai dari role ya. Kita lihat usernya ini. Ini level administrator ya. Kita coba tambah 1. Nanti kita akan lihat ada berapa level yang diberikan oleh WordPress. Misal ini user G2 ya. User G2, kemudian emailnya G2@gmail.com, boleh dummy atau email bohong. Kemudian first name itu G2 karir ya. Kemudian website boleh kita tulis, boleh tidak. Paspor kita permudah aja ya, jangan kita persulit biar kita gampang ingatnya. Oke, dia minta huruf besar. Oke, kita buat yang besar, kemudian taruh dolar kombinasi. Oke, password $123. Oke, kemudian yang penting rule itu adalah di sini. Subscribe hanya bisa membuat berita tapi tidak bisa terposting. Kontributor hanya bisa memberikan informasi berita, sama dengan subscribe, tidak bisa memposting dan melakukan banyak hal di menu. Author hanya bisa menulis berita yang dipilih oleh perusahaan terkait sehingga memiliki sumber informasi yang benar. Kemudian editor adalah orang yang melakukan beberapa aktivitas menu seperti media dan seterusnya, namun memiliki fungsi utama sebagai editorial daripada teks yang akan diupload. Yang terakhir adalah administrator seperti yang saya. Jadi kalau administrator semua menu muncul, kalau editor yang di bawah ini hilang. Kalau author cuma muncul yang post dan media. Kalau kontributor cuma post doang. Kontributor juga cuma post doang dan kategori. Seperti itu. Baik, kita akan mulai ya. Kita buat dulu satu sebagai kontributor. Ya, harus diisi ya. Kita generate aja ini paspornya. Generate paspor. Dia minta yang kuat seperti ini ya. Jadi di atas user G itu nanti kita akan simpan, kemudian kita jadikan kontributor, kita add new ya. Jadi sudah 2 admin, kita simpan seperti itu. Oke, nanti kita lihat perbedaannya. Baik teman-teman, kita langsung saja membuat postingan ya. Sebagai level administrator saya berhak melakukan beberapa pembuatan berita baru. Ini contoh Hello World, saya tambah lagi di sini. Ini berita ya. Oke, ini karena baru kita keluarin aja langsung di sini. Beritanya adalah text title atau text height daripada berita itu head title-nya IT, santri IT. Instruktur IT. Oke, kita pilih kategori ya. Karena kategorinya belum ada, nggak apa-apa, kita publish aja dulu. Nah, ini seperti ini, kita publish. Nanti di sini segmen ini akan ada, selain Hello World ada santri IT. Nah, itu jadi ada lewat. Ini beritanya muncul di bawah teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya isinya apa. Jadi santri IT deskripsi masih kosong. Jadi nanti teman-teman bisa ngisinya itu langsung edit post atau langsung ke halaman ini. Jadi tulis saja beritanya bla 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 gitu. Kemudian kita update. Kalau mau lihat boleh di preview, tapi kita cukup refresh di sini. Jadi ini untuk pembuatan post dan tag sampai ke media. Oke, teman-teman, sampai di sini kita lanjut ya ke menu yang kedua, yaitu menu yang sangat penting juga, yaitu tag ya. Jadi tag itu berupa halaman yang juga nanti akan jadi menu. Jadi kalau di sini menu